Hai sahabat Mirae Asset, welcome back to BBM. Di Belajar Bareng Mirae Asset, kita akan sama-sama mengupgrade diri agar kamu bisa menjadi trader dan investor yang semakin handal. Kali ini kita akan kembali lagi untuk mengulik nih ilmu terkait dunia saham. Yes, kali ini spesial banget temanya yaitu aset alokasi dalam suatu portofolio. Dan seperti biasa kita akan ngobrol dengan kepala sekolahnya Mirae Asset Sekuritas Indonesia yaitu Pak Agus. Hai Pak Agus. Hai Bu Alia, hai sahabat Mirae Asset. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang analisa aset alokasi dalam satu portofolio nih ya Pak ya. Betul Ibu. Jadi kenapa nih Pak Agus memilihkan topik ini sehingga sahabat Mirae Asset bisa belajar yang namanya analisa aset alokasi dalam satu portofolio nih Pak? Sahabat Mirae Asset, ini sesuatu yang dasar sekali ya dalam suatu kita investasi. Karena kenapa? Di dalam kita memilih suatu saham, membeli suatu saham, kita harus memperhatikan beberapa hal yang itu nanti akan menjadi aset di portofolio kita. Oke. Gitu ya. Ya. Yang pertama yaitu kita melihat apa sih tujuan investasi kita. Yang kedua, kalau bisa kita bisa melihat market review. Oke. Nah, Jadi seperti ya, di review dari market itu, seperti yang kita sampaikan beberapa yang waktu yang lalu tentang rotasi sektor ya Bu ya. Ya, betul. Nah, itu jadi kita harus perhatikan yang itu. Terus yang ketiga, dengan demikian kita tahu market review, kita tahu situasi terkini itu seperti apa. Betul. Dengan harapan itu akan mengurangi lah kita punya risiko ya. Oh iya. Jadi sahabat Mirae Asset, ternyata dalam satu alokasi aset di dalam portofolio itu nggak melulu isinya saham ataupun produk investasi. Harus ada komposisi cashnya juga ya Pak ya? Betul Ibu. Nah, jadi seperti apa nih Pak komposisi yang oke dalam suatu portofolio? Sahabat Mirae Asset, kita akan belajar komposisi di portofolio yang kita bisa lihat di menu HOTS. Kita akan buka di menu Accounts, lalu kita pilih portofolio, maka akan muncul menu portofolio atau di shortcut 0800 portofolio. Di sini kita bisa belajar sebetulnya di dalam suatu portofolio yang baik itu yang pertama harus ada cash. Jadi ada standby cash ya Pak. Betul. Ya? Oke. Yang kedua kita ada saham-saham yang short term Bu ya. Oke, jadi untuk ditradingkan gitu ya. Oke. Dan yang ketiga adalah saham yang untuk long term. Jadi sahabat Mirae Asset kurang lebih akan seperti ini nih ya komposisi dari aset alokasi yang bagus nih ya. Boleh nih Pak kita rinci satu-satu. Boleh. Sahabat Mirae Asset, mari kita bahas satu persatu. Kita lihat segitiga yang ada di sini. Ini kita lihat bahwa yang paling bawah dengan porsi yang paling besar adalah untuk long term. Oke, jadi saham long term ya. Betul. Oke. Yang di tengah itu adalah cash atau deposit kita ya. Dan yang paling tinggi adalah short term. Oke, jadi diingat ya komposisinya mana yang paling besar dan mana yang sebaiknya komposisinya yang kecil. Selanjutnya, sahabat Mirae Asset akan mendengarkan penjelasan terkait apa saja nih yang termasuk dalam short term asset nih Pak Agus. Betul. Ibu Alia dan sahabat Mirae Asset, kita akan belajar yaitu tentang short term asset. Dalam kita untuk short term asset ini lebih cenderung untuk transaksi yang jangka pendek ya Bu. Yang sekarang kita kenal istilah ada scalping, ada swing, atau mungkin ada istilah spekulatif ya, untuk membeli saham-saham yang bargaining yang bisa memberikan satu keuntungan besar. Jelas yang di sini pasti ada yang namanya high risk, high return. Betul. Oleh sebab itu, di dalam kita akuisisi atau wealth creation itu diharapkan ada kematangan dalam trading. Oke, jadi mungkin level tradingnya ini udah cukup intermediate lah ya Pak. Betul. Ya, bukan newbie banget gitu. Karena pilihan saham pun kita tidak bisa pilih yang saham-saham LQ45 ya Bu ya, LQ45. Mungkin yang second liner bahkan yang third liner. Komposisi aset yang kedua adalah terkait cash. Nah, kita udah tahu banget nih katanya cash is the king. Kenapa tuh bisa dibilang gitu tuh Pak? Karena cash itu bertujuan ingin mempertahankan aset kita Bu. Oke. Nah, dengan cash yang ada itu kita berharap suatu saat kita menemukan saham-saham yang murah. Jadi di situ itu ada satu opportunity ya Bu ya, yang bisa memberikan gain yang lebih besar.
lah kita sudah siap itu dananya. Jadi wajib ya selalu ada di portofolio ya Pak ya. Okay. Jadi tidak harus mengandalkan namanya RTL. Remaining Trading Limit. Alangkah baiknya apabila cash atau deposit kita itu bisa kita isi secara berkala, Bu. Oke, jadi di top up aja nih cash ke rekening dana nasabahnya. Betul, Bu. Dan yang terakhir adalah komposisi aset alokasi untuk long term, yang dimana ini komposisi paling besar ya Pak ya? Ya, karena di long term ini kita lebih cenderung untuk wealth accumulation. Jadi kalau bisa kita akan mengumpulkan bagaimana kita bisa membuat aset kita itu di kemudian hari menjadi lebih besar. Nah, ini kan investasi jangka panjang. Alangkah baiknya apabila kita membeli suatu saham, itu juga melakukan metode DCA ya Bu ya, dollar cost averaging. Jadi bukan pakai langsam ya, yang langsung dalam jumlah besar. Tapi kita cicil setiap bulan atau mungkin setiap minggunya ya Pak ya. Dan yang selama ini kita alami apabila kita melakukan pilihan saham dengan benar, paling tidak kita sudah bisa mendapatkan satu, itu kenaikan harga. Bisa ada capital gain. Yang kedua kita bisa dapat dividen. Oh ya benar banget, tuh bisa passive income ya ternyata. Betul, ya. Itu itu adalah untuk saham-saham yang untuk investasi jangka panjang. Salah satu kewajiban kita sebagai investor ataupun trader ternyata ini harus menganalisa portofolio nih ya Pak ya, alias harus direview nih ya. Kenapa nih Pak? Jadi dalam review portofolio yang harus diperhatikan adalah yang pertama, karena kebutuhan perubahan tujuan finansial kita. Itu dikarenakan mungkin pada waktu indeks kita lagi bertumbuh dengan baik, kita bisa melakukan trading dalam jangka time frame yang pendek. Tapi karena sekarang agak begitu susah untuk trading, maka kita akan berubah untuk jangka panjang. Dengan demikian kita akan rubah strategi aset-aset alokasi yang kita miliki, Bu. Sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu kondisi market terupdate saat ini. Nah, itu bisa memberikan gambaran kepada kita sektor mana yang sedang bergerak, sektor mana yang tidak bergerak. Dengan demikian kita perlu mengubah beberapa dari aset kita yang saham-saham yang perlu ada perubahan. Apakah itu perlu dikurangi jumlahnya, apakah perlu ditambah jumlah lotnya, apakah perlu kita jual rugi untuk digantikan dengan saham yang lain. Nah, dan yang ketiga jelas review itu dilakukan apabila performan portofolio kita tidak sesuai yang kita harapkan. Sehingga dibuatkanlah suatu strategi yang baru supaya mencapai sesuai dengan yang kita targetkan. Sahabat Mira Aset, Pak Agus akan memberikan contoh seperti apa sih aset alokasi yang baik untuk kamu miliki. Jadi sesuai dengan yang kita sampaikan tadi dalam satu pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama itu ada cash, itu kita bisa lihat di portofolio, yaitu ada cash dan cash on T plus 2. Nah di sini ada uang cashnya yang kita bisa untuk melakukan transaksi, dan ini yang harus disebut dengan cash of the king. Berikutnya kita bisa mengalokasikan yaitu aset kita menjadi dua, yang untuk sifatnya short term dan yang untuk long term. Yang untuk long term seperti contoh saham yang di atas nomor 1 itu bisa memberikan satu potensial gain itu sebesar 161,5%. Sedangkan yang untuk short term itu bisa juga memberikan satu kenaikan sampai 12,5%. Tapi untuk yang short term tidak seperti yang kita bayangkan semudah itu mencari 12,5. Ya, betul. Jadi dibutuhkan kematangan dalam bentuk trading. Karena kita pun akan juga mengalami kerugian bisa lebih dari 12% apabila kita tidak disiplin di dalam mereview portofolio kita. Jadi kayaknya yang aku lihat juga nih ya, selain kita mereview aset alokasi yang kita miliki, aset alokasi ini juga menandakan pentingnya diversifikasi ya Pak ya? Betul. Jadi kita tahu mana yang untuk short term, mana yang untuk long term, dan mana standby cash yang bisa digunakan anytime ketika kamu menemukan saham yang bagus. Sahabat Mira Aset, kita baru saja sama-sama belajar terkait analisa aset alokasi dalam portofolio. Sehingga kita selain belajar bagaimana mendiversifikasi, ternyata kita belajar yang namanya money management, juga memaksimalkan potensi gain, meminimalisir risk, dan juga mereview portofolio secara berkala.
Terima kasih banyak ya Pak Agus atas ilmu dan informasinya yang udah di-share ke sahabat Mirai Aset hari ini. Sama-sama Bu Alia, semoga makin cuan sahabat Mirai Aset dan pembelajaran ini memperkuat kita di pasar modal Indonesia. Oke sahabat Mirai Aset, makanya saksikan terus belajar bareng Mirai Aset di mana kamu bisa membantu portofolio kamu semakin powerful dan cuannya makin wonderful. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment ya. Sampai jumpa di episode BBM selanjutnya dan pastinya happy cuan!